Ya pemirsa, di tengah kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang menyapa langsung warga di posko pengungsian SD 05 Pasak Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Presiden mendengar langsung curahan hati pengungsi. Tidak hanya itu, di lokasi yang sama, Presiden Prabowo juga sempat mencicipi nasi goreng hasil masakan prajurit TNI dan warga yang dilakukan di dapur umum. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi pembangunan hunian sementara. Pemerintah merencanakan pembangunan sebanyak 100 unit hunian sementara bagi warga terdampak bencana sebagai solusi sementara bagi para pengungsi sebelum proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen dilakukan. Presiden juga mengunjungi posko pengungsian SD 05 Pasak Palembayan. Di lokasi itu tangisan seorang warga pecah di hadapan Presiden Prabowo. Warga ini mengadukan nasibnya kepada Presiden. Ia mengaku bahwa dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi akibat bencana ini. Presiden Prabowo juga meninjau langsung lokasi para pengungsi tidur hingga lokasi trauma healing bagi anak-anak yang terdampak banjir bandang ini. Warga menyambut antusias kedatangan Presiden di pengungsian. Tak berhenti di situ, di sela agenda peninjauan pengungsian, Kepala Negara menyempatkan diri mencicipi nasi goreng hasil masakan para prajurit TNI dan warga di dapur umum. Prabowo pun memuji rasa masakan para prajurit ini di hadapan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Prabowo memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi para prajurit yang bersiaga memenuhi kebutuhan logistik warga terdampak bencana. Dalam kunjungannya ini, Presiden Prabowo menjamin kebutuhan para pengungsi terpenuhi dengan baik. Tim Liputan, Berita 1. Dan pemirsa, terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Sumatera Barat, hari ini kita akan langsung mengetahui lebih lanjut bersama dengan jurnalis Berita 1 dan rekan Delvi Neski langsung dari Sumatera Barat. Selamat sore Delvi, seperti apa tadi jalannya kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Sumatera Barat dan mungkin bisa disampaikan lagi poin-poin apa saja yang disampaikan pada kesempatan kali ini? Ya, Soza, Anika. Saat ini saya berada di tepi jalan, di mana di lokasi ini adalah jalan yang saat ini dilakukan tutup buka oleh pihak-pihak terkait. Nah, Toza, Anita, tadi siang itu Presiden melakukan berkunjung ke lokasi di mana Presiden melihat bagaimana perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait itu terus dilakukan di sini. Apalagi jalan ini adalah jalan nasional. Karena itu Presiden tadi melihat posisi lokasi ini, apakah ini bisa dipercepat untuk perbaikannya. Tetapi sampai hari ini cukup baik dan cukup cepat. Karena posisi jalan ini sudah mulai dilalui oleh roda 4. Yang mana sebelumnya, kemarin itu tidak bisa dilalui oleh roda 4 atau roda 2. Karena posisi jalan yang ambruk dan terbawa arus banjir bandang. Begitu Anissa, Soza. Delvi, tapi terkait dengan kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto saat ini, bagaimana kemudian tanggapan dari para korban maupun pengungsi begitu ya di sana? Seperti apa tanggapannya, Delvi? Ya, Anissa, Soza. Tadi Presiden Republik Indonesia juga mendatangi para pengungsi yang ada di Palembayan. Masyarakat yang ada di Palembayan itu banyak berharap kepada Bapak Presiden agar rumah mereka yang hilang atau dihantam oleh banjir bandang itu dapat digantikan. Karena posisi hari ini pemerintah terus melakukan untuk pembuatan hunian sementara oleh pemerintah agar masyarakat ini dapat hunian sementara. Salah satunya tidak di Palembayan saja, di Kota Padang juga dibuatkan seperti hunian sementara. Nah, ada
Kalau di Kota Padang itu ada sekitar 350 orang pengungsi saat ini, dan sangat berharap hunian sementara ini cepat selesai. Karena kemarin sedang dilakukan pembuatan hunian sementara itu, Toza, Anissa. Baik, Delvi, terkait dengan hunian sementara atau huntara yang kata Presiden tadi sudah mulai dibangun. Nah, untuk di wilayah Kabupaten Agam sendiri, bisa Anda sampaikan juga terkait dengan lokasinya ini ada di daerah mana dan informasinya ada 100 huntara. Nah, bagaimana mekanismenya dari warga terdampak ini bisa dipastikan menjadi salah satu pemilik atau yang akan mendapatkan huntara tersebut? Ya, untuk di Palembang sendiri, Kabupaten Agam, itu sudah dicari lokasi tempat hunian sementara ini. Untuk hunian bagi korban yang rumahnya ini terdampak atau emang terhancur terbawa arus banjir bandang. Karena kemarin itu masyarakat di Palembang ini, Toza, Anissa, di posisi rumah yang terkena banjir bandang ini emang tidak bisa lagi dihuni. Karena itu masyarakat tidak saja berharap rumah hunian sementara, tapi benar-benar lokasi rumah yang bisa mereka hidup layak seperti biasanya, seperti itu. Nah, untuk pembuatan hunian sementara yang sudah dilakukan itu di Kota Padang, yang sudah hampir selesai. Karena targetnya itu ada 3 hari ke depan harus selesai. Karena untuk di Kota Padang sendiri, selain di Palembang, itu saat ini masih ada pengungsi yang masih menghuni sekolah-sekolah yang ada di daerah Batu Buswa. Begitu, Toza. Baik, Delvi, tapi terkait dengan huntara ini seperti apa bentuknya? Apakah kemudian nanti akan menggunakan bahan-bahan yang sementara begitu ya seperti triplek atau memang akan dibangun dengan menggunakan bahan-bahan yang jauh lebih kokoh yakni dengan menggunakan batu bata dan lain sebagainya, atau memang ini masih akan bentuknya seperti tenda kah atau seperti apa, Delvi? Ya, untuk hunian sementara ini dibuat dari kayu dan dialas dengan triplek. Nah, untuk pekerjaannya ini, relawan-relawan yang saat ini ada itu difungsikan untuk pembuatan ini dengan anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah tempat. Jadi pembuatan hunian sementara ini tidak permanen, tetapi semi permanen yang dibuat dari kayu dan dialas dengan triplek. Jadi dinding-dindingnya nanti itu memang dibikin dari triplek juga, begitu, Anissa Luza. Baik, berarti memang menggunakan bahan-bahan ataupun spesifikasi yang bisa dikerjakan dengan cepat bersama seluruh relawan ya untuk gotong royong. Kalau begitu mungkin bisa disampaikan terakhir rekan Delvi, selain di Kabupaten Agam dan juga di Kota Padang, total untuk wilayah Sumatera Barat sendiri berarti akan ada berapa banyak huntara yang akan dibangun dan target selesainya secara keseluruhan ini dalam beberapa hari ke depan atau seperti kata Presiden mungkin maksimal di 1 bulan ke depan? Ya, untuk jumlah huntara sendiri itu belum dipastikan berapa jumlahnya karena terkait dengan kabupaten kota yang terdampak dengan bencana ini, Soza. Karena seperti di Agam itu jumlah dari terdampak itu cukup besar, ada ratusan rumah. Nah, untuk di Kota Padang sendiri itu juga ratusan rumah yang terdampak. Kalau di daerah Padang Panjang mungkin itu beberapa saja, tetapi juga akan dibuat juga hunian sementara. Nah, sampai hari ini saya belum mendapatkan informasi data jumlah dari berapa huntara ini yang akan dibuat oleh pemerintah setempat. Begitu, Toza. Baik, Delvi, nanti akan kita update lagi informasi dari Anda, perkembangan, kemudian juga pemulihan pasca bencana selama 3 pekan ini. Terima kasih atas informasi Anda, selamat kembali bertugas.